Hai kamu, apa kabar hari ini? Kalau jawabannya baik, semoga benar-benar baik ya. Tapi kalau jawabannya nggak tahu atau bahkan nggak baik, kamu nggak sendiri. Hai, selamat datang di podcast Semesta Pulih. Ruang aman untuk kamu belajar mengenal, merawat, dan mencintai kesehatan mentalmu. Oke, pernah gak sih kamu bilang, aku baik-baik saja? Padahal rasanya hati kayak penuh sesak. Seolah ada awan hitam yang menggantung. Tapi kamu tetap senyum, tetap kerja, tetap posting Instagram kamu. Kayak semuanya mulus. Nah, itu salah satu bentuk masking, yaitu menyembunyikan emosi supaya terlihat normal. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kita bisa tahan? Nah, data WHO tahun terakhir menyebutkan bahwa lebih dari 280 juta orang di dunia ini mengalami yang namanya depresi. Dan itu baru angka yang terdiagnosis ya. Banyak yang tidak pernah datang ke psikolog, ke psikiater, atau ke perawat jiwa. Tidak pernah cerita, bahkan ke diri sendiri pun tidak jujur. Jadi, gimana caranya nih kita tahu kalau kondisi mental kita itu sedang tidak baik? Nah, ini ada beberapa tanda awal ya teman-teman. Yang pertama itu kamu akan merasa lelah secara emosional, bahkan setelah tidur panjang. Nah, biasa kita bilangnya itu bisa mengalami yang namanya burnout. Jadi, kalau kita hanya lelah secara fisik, pada saat kita udah istirahat, udah tidur, bangunnya pasti badan kita itu kembali fit, lebih semangat, energinya ada. Tapi kalau kamu lelah secara emosi, bahkan setelah kamu tidur yang panjang atau sudah istirahat, bangunnya badan juga tetap rasa lelah dan kayak gak ada energi. Yang kedua, kamu akan merasakan hal-hal kecil mudah bikin kamu kesel atau menangis. Jadi kamu udah baper, perasaannya lebih sensitif gitu, sehingga hal-hal kecil aja bisa memicu emosi kamu. Terus yang ketiga, kamu mulai kehilangan minat pada hal yang dulu kamu suka. Jadi nih, kamu akan mulai merasa tidak berminat lagi, atau kamu udah gak pengen lagi nih ngelakuin hal-hal yang biasa kamu sukai. Yang keempat, pola makan atau tidurmu itu berubah drastis. Jadi kamu bisa saja lebih banyak makan atau mungkin gak pengen makan. Porsi makanmu berkurang gitu maksudnya. Terus tidurmu juga. Jam tidur biologis kamu akan berubah. Dan yang terakhir dan yang paling penting, kamu merasa tidak menjadi dirimu sendiri. Jadi kamu seolah-olah gak kenal dirimu saat ini. Kok aku tuh gak kayak seperti biasanya? Kenapa ya aku akhir-akhir ini seperti ini? Nah, kalau kamu merasa relate banget nih dengan kondisi kamu, please, tahu satu hal. Gak apa-apa merasa seperti itu. Itu bukan tandanya kamu lemah, tapi itu adalah sinyal. Dan setiap sinyal itu butuh diperhatikan. Oke, nah merawat kesehatan mental tidak harus selalu dengan kita melakukan terapi langsung ya. Meskipun itu dianjurkan kalau memungkinkan gitu. Tetapi kamu bisa melakukan beberapa hal tindakan mandiri, langkah-langkah kecil yang bisa dimulai hari ini. Yang pertama, bernafas dengan sadar.
kok kita disuruh bernafas dengan sadar? Apa selama ini kita gak bernafas dengan sadar ya? Enggak, bukan seperti itu. Bernafas dengan sadar artinya teman-teman itu merasakan dan fokus pada nafas saat ini. Coba nih kita sama-sama melakukan. Tarik nafas dalam lewat hidung, tahan sebentar, kemudian hembuskan perlahan lewat mulut. Oke, bagus. Sekali lagi ya, tarik nafas lewat hidung, tahan, buang sebentar lewat mulut. Oke, bagus. Nah, pada saat kamu bernafas, rasakan bahwa kamu itu hadir saat itu. Kamu sedang menarik nafas dan kemudian menghembuskan nafas. Terus, yang kedua yang bisa kamu lakukan adalah tulis jurnal. Nah, tulis jurnal ini sangat membantu kita untuk mengenal kondisi kesehatan mental kita saat ini. Apa yang terjadi pada hari itu. Jadi kamu nulis aja tuh apapun yang kamu rasakan. 1 kalimat per hari pun enggak masalah. Misalnya kamu nulis, hari ini aku sangat kesel banget. Atau hari ini aku merasa sedih. Nah, cukup itu aja. Nanti kamu boleh nambah nih. Karena apa gitu. Jadi kamu bisa nuliskan hal-hal terkait apapun kondisimu atau apa yang kamu rasakan hari itu. Yang ketiga, mengurangi yang namanya self-judging. Jadi kurangi tuh memberikan hal-hal negatif atau melabel dirimu sendiri dengan label negatif. Ganti dengan self-compassion. Misalnya tanyakan nih, kalau sahabatku merasakan ini, apa yang akan aku katakan padanya ya? Gitu. Jadi kamu seolah-olah sedang membayangkan dirimu itu menjadi orang lain. Dan kalau misalnya orang lain itu mengalami hal yang sama yang kamu rasakan, kira-kira nih kamu sebagai sahabatnya, apa ini nasihat terbaik yang bisa kamu berikan? Atau apa nih hal yang harus kamu sampaikan dan lakukan untuk dia, seseorang yang kamu sayangi. Terus yang keempat, berani minta bantuan. Nah, jadi ketika kamu merasa kamu sedang tidak baik-baik saja, kamu sudah mencoba nih hal-hal yang sudah kamu upayakan tetapi kok gak bisa sama sekali gitu, berarti kamu udah harus minta bantuan. Dan ketika kamu minta bantuan pada orang lain, itu bukan tandanya kamu lemah dan tidak bisa ngapa-ngapain, tetapi itu tandanya kamu peduli dengan kesehatan mental kamu. Kamu bisa minta bantuan pada teman, kamu ngobrol dengan teman yang dipercaya, keluarga, atau tenaga profesional. Saya ingin katakan satu hal pada kamu tidak harus kuat sendirian. Oke, terakhir nih, kesehatan mental itu seperti taman. Kalau tidak dirawat, bisa ditumbuhi rumput liar. Tapi kalau diberi perhatian, baru dia bisa tumbuh subur, indah, dan menyenangkan untuk disinggahi tentu taman itu. Oke teman-teman, terima kasih ya, hari ini kamu sudah peduli dengan dirimu sendiri. Oke, thank you sudah mendengarkan episode kali ini. Kalau kamu merasa terbantu, jangan lupa share ke teman-temanmu ya. Dan kalau kamu ingin ngobrol lebih dalam,
bisa follow dan DM aku di Instagram @nersiha. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, kamu gak sendirian. Dan kamu layak untuk merasa lebih baik. Salam sehat jiwa.